Halo, saya Banon Gautama. Saya akan membacakan buku The Greatest of Secret karya Rhonda Byrne. Ini adalah bab 11, video ke-6, video lanjutan. Terima kasih atas waktu dan bagaimana bisa memperluas wawasan dan pandangan untuk Anda. Bagi masyarakat Indonesia, kita harus maju bersama-sama. Mari kita mulai. Mohon maaf atas kekurangan saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Sampurasun, Horas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bab 11. Dunia semuanya baik. Semua akan baik-baik saja. Segala macam hal akan baik-baik saja. Juliana dari Norwich. Anda mungkin berpikir, bagaimana semuanya bisa baik-baik saja ketika kita melihat dunia ada kekerasan, perang, kemiskinan, dan kehancuran. Orang-orang saling berkelahi, saling menyerang, berdebat satu sama lain, saling mengkritik, mengancam, yang menyebabkan penderitaan di seluruh planet ini. Tetapi terlepas dari sejarah kita yang bergejolak, ketika orang bijak ditanya bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik, mereka akan menjawab dengan, karena dunia adalah ilusi. Apa yang mereka maksud dengan itu adalah bahwa dunia tidak seperti yang terlihat. Dunia seperti yang kita yakini sekarang, padat dan konkret. Di luar sana ada yang terpisah dari kita. Adalah ilusi. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa alam semesta adalah ilusi belaka. Ramana Maharshi dari The Collected Works of Ramana Maharshi. Kita tahu dari sains bahwa segala sesuatu yang bersifat fisik sebagian besar adalah ruang kosong. Bahwa warna yang kita lihat adalah ketiadaan dari warna itu sendiri. Suara yang kita dengar sebenarnya adalah getaran yang diinterpretasikan oleh otak kita menjadi suara melalui sinyal saraf. Dan kita tahu bahwa semua massa semesta hanya 0,005% yang membentuk spektrum elektromagnetik. Dan terlebih lagi, manusia hanya dapat melihat sebagian kecil dari persentase itu. Jadi apakah dunia benar-benar seperti yang terlihat? Ya, saya melihat Empire State Building. Anda melihatnya. Itu mungkin terlihat sama bagi kita. Tetapi seperti apa bagi serangga dengan 100 mata? Seperti apa bagi ular yang hanya bisa merasakan inframerah? Seperti apa bagi kelelawar yang hanya mengetahui gema ultrasound? Jadi Empire State Building tampaknya adalah tampilan manusia, bukan untuk reptil. Dan Anda tidak dapat berasumsi bahwa alat indera manusia dengan bandwidth pengalamannya yang sempit adalah satu-satunya kenyataan. Selain itu, Anda tidak bisa menjelaskan mengapa Empire State Building terlihat seperti jika hanya foton yang muncul di matamu. Ketika kami menyelidiki apa yang kita asumsikan sebagai kenyataan, kita menemukan bahwa asumsi bukanlah fakta yang kita kira. Gelombang probabilitas ini sama sekali bukan materi. Mereka hanyalah kekosongan, atom, partikel. Dan mereka hanya muncul sebagai partikel ketika mereka diukur dan diamati oleh pikiran. Ketika Anda beralih dari satu ruangan ke ruangan berikutnya, saat indera hewan Anda tidak lagi merasakan suara mesin pencuci piring, jam berdetak, bau ayam yang dipanggang, dapur, dan semua bagian yang tampaknya terpisah menjadi ketiadaan atau menjadi gelombang dari kemungkinan.
Ketika saya pertama kali melihat ke fisika kuantum bertahun-tahun lalu, penelitian yang saya baca mengatakan bahwa ruangan tempat saya duduk tidak ada ketika saya keluar darinya karena ruangan dan segala sesuatu di dalamnya jatuh ke gelombang probabilitas saat tidak diamati. Ruangan itu hanya berubah menjadi partikel dari sesuatu yang padat saat saya berjalan kembali ke ruangan itu dan saya mengamati ruangan itu. Saya dulu bersenang-senang berbalik untuk berjalan keluar dari ruangan, berputar dengan cepat untuk mencoba menangkap ruangan kembali ke bentuk semula, tapi tidak ada kesempatan. Sebelum materi bisa muncul, seperti kerikil, kepingan salju, atau bahkan partikel subatomik, itu harus diamati oleh makhluk hidup. Robert Lanza, MD dari Biocentrism, How Life and Consciousness Are the Keys to memahami sifat sejati alam semesta. Pada tingkat terdalamnya, seluruh faktor fisik di dunia kita, segala isinya, tidak lebih dari ruang kosong. Jadi seperti yang dikatakan Deepak Chopra, apakah dunia fisik? Jika dunia ini bukan fisik, lalu apa itu? Semua manifestasi fisik berasal dari pikiran. Tapi itu jauh lebih dalam daripada gagasan pikiran di atas materi. Materi adalah pikiran. Segala sesuatu yang muncul sebagai padat dan material, seluruh dunia fisik dan semesta kita, sebenarnya adalah gambar yang diproyeksikan oleh pikiran. Semua adalah pikiran. Semesta adalah mental. Dia yang memahami kebenaran dari sifat mental alam semesta maju dengan baik di jalan menuju penguasaan. Dunia dan semesta adalah ramuan mental. Semua manifestasi adalah pikiran. Francis Lucille. Pikiran adalah energi dan getaran utama yang terpancar dari Tuhan. Dengan demikian pencipta kehidupan, elektron, atom, dan semua bentuk energi mengada. Ketika Anda menatap alam semesta yang luas di malam hari, seberapa yakin Anda bahwa itu ada di luar Anda? Kita sekarang tahu bahwa setiap gambar yang kita lihat yang mengenai mata kita kemudian diterjemahkan oleh pikiran menjadi sebuah gambar. Otak kita kemudian membalik gambar, memproyeksikan dari dalam bagian belakang kepala kita. Jadi bahkan pada tingkat biologis kita tahu bahwa apa yang kita lihat sebenarnya ada di dalam diri kita. Ketika kita melihat dunia, kita tidak melihatnya dari luar. Kita melihatnya dari dalam diri kita, indera kita yang mendeteksi dunia luar. Semuanya dialami di dalam diri kita. Ketika Anda menyentuh sesuatu, Anda merasakan dari dalam diri, bukan dari luar. Periksa sendiri. Ketika seseorang merangkul Anda melihatnya dan merasakan sensasinya dari dalam diri Anda. Ketika Anda mendengar suara, Anda tidak mendengarnya dari luar, tapi di dalam diri Anda. Tak satu pun dari indera atau sensasi kita membuktikan bahwa dunia yang ada di luar sana terpisah dari kita. Kita mengarang seluruh alam semesta ini dan kita lupa bahwa kita telah ngawur. Kita mengatakan itu nyata, terpisah dari kita. Semua itu sebenarnya adalah gambaran dalam pikiran kita. Satu-satunya tempat di mana Anda akan melihat dunia ini adalah dalam pikiran Anda. Taruh pikiran Anda untuk tidur dan tidak ada lagi dunia. Tapi memang begitulah. Semua yang Anda lihat dari satu sendok teh hingga matahari di langit adalah proyeksi pikiran. Sama seperti proyektor film, pikiran kita memproyeksikan gambar dunia kita.
Ini seperti berdiri di teater 360 derajat dengan gambar di atas, di bawah, dan di sekitar Anda dengan suara surround penuh. Itu membuat pengalaman yang sangat meyakinkan. Dunia seperti yang Anda lihat, dunia yang tampak ada di luar tubuh kita dan terlepas dari kita, adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Kemunculan benda-benda menjadi padat adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Penampakan benda-benda 3 dimensi adalah ilusi yang diciptakan pikiran. Gambar dunia, pengalaman kita melalui indera, seperti dunia mimpi ketika Anda sedang tidur. Isi mimpi Anda dan pengalaman mimpi Anda sepenuhnya dibuat oleh pikiran. Sama seperti pengalaman Anda tentang dunia ketika Anda bangun terjadi dalam pikiran. Mengetahui bahwa pikiran kita memiliki kekuatan penciptaan dan penipuan diri yang luar biasa, tidaklah masuk akal bagi kita untuk menduga bahwa tubuh yang kita anggap sebagai aku dan dunia yang kita anggap nyata dalam keadaan terjaga saat ini mungkin sebenarnya menjadi tidak lebih dari sekedar imajinasi atau proyeksi mental, seperti tubuh dan dunia yang kita alami dalam mimpi. Bukti apa yang kita miliki bahwa tubuh dan dunia yang kita alami dalam keadaan terjaga sekarang tidak lain adalah ciptaan pikiran kita sendiri? Apa yang kita lihat di luar sana adalah pikiran kita sendiri. Dunia ini terbuat dari pikiran dan ide. Penampilan yang disebut dunia. Dunia hanya ilusi yang kita ciptakan. Suatu hari Anda akan menemukan bahwa Andalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang tidak lain adalah gabungan dari semua pikiran kita. Dunia ini secara keseluruhan bukanlah tempat yang dijelaskan dalam buku-buku di sekolah kita. Selama beberapa abad, dimulai kira-kira zaman Renaissance, satu pola pikir tentang konstruksi kosmos telah mendominasi pemikiran sains. Model ini telah memberi kita wawasan yang tidak terhitung tentang sifat alam semesta dan aplikasi yang tak terhitung jumlahnya yang mengubah setiap aspek kehidupan kita. Tetapi model ini mencapai akhir masa pakainya dan perlu diganti dengan sudut pandang yang sangat berbeda yang mencerminkan realitas yang lebih dalam, yang sama sekali justru diabaikan di zaman ini. Robert Lanza, MD dari Biocentrism. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, elemen paling umum di setiap kemungkinan pengalaman, yaitu kesadaran, telah merahasiakannya. Deepak Chopra. Dalam ceramahnya, Deepak Chopra mengangkat dua masalah besar sains yang masih belum terpecahkan. 1. Apa substansi alam semesta? 2. Dari mana datangnya kesadaran? Ilmu pengetahuan tidak dapat memecahkan misteri akhir alam, dan karena itu dalam analisis terakhir kita sendiri adalah bagian dari alam, bagian dari misteri yang sedang kita coba untuk pecahkan. Sementara para ilmuwan terus percaya pada model dunia yang objektif, material, padat, dan ada secara terpisah dari kita, mereka tidak akan menemukan kebenaran tentang substansi dasar semesta. Tapi untuk ratusan orang bijak telah mengetahui jawaban atas pertanyaan sains terbesar yang belum terjawab. Apa substansi alam semesta? Kesadaran adalah substansi alam semesta. Dari mana datangnya kesadaran? Kesadaran tidak datang dari mana, tidak juga pergi. Semuanya memang berasal dari kesadaran. Dia ada di mana-mana pada saat yang sama. Jadi bagaimana kesadaran bisa datang dari mana?
Kita tahu dari sains bahwa alam semesta material kita berawal dari Big Bang, yang berarti pasti ada akhir, sesuatu yang diantisipasi oleh para ilmuwan. Dengan awal dan akhir itu membuat alam semesta kita terbatas. Dan jika itu terbatas, itu pasti berasal dari sesuatu yang tidak terbatas. Alam semesta muncul dari kesadaran, dan kesadaran yang tidak terbatas adalah dasar dan substansi yang mendasari alam semesta dan segala sesuatu yang di dalamnya. Anda adalah kesadaran tanpa batas. Kesadaran tanpa batas yang berarti bahwa pada akhirnya semesta adalah Anda, di dalam diri Anda. Seluruh alam semesta terkandung di dalam satu manusia, yaitu Anda. Kutipan dari Rumi. Dunia, semesta, dan segala sesuatu di dalamnya, termasuk tubuh Anda, berada di dalam kesadaran. Mereka semua duduk di kesadaran. Kesadaran ada di mana-mana. Segala sesuatu ada di dalamnya dan muncul darinya. Kesadaran adalah Maha Tahu. Ia mengetahui segalanya, karena Ia berisi segalanya. Itu adalah kekuatan, karena tidak ada kekuatan lain selain itu. Dirimu sendiri adalah energi abadi yang muncul sebagai alam semesta ini. Alan Watts dari Alam Kesadaran. Kita tidak akan bisa melihat film atau televisi. Kita tidak akan bisa melihat gambarnya jika tidak ada layarnya. Pikiran juga membutuhkan layar untuk dapat melihat gambar film dunia yang diproyeksikannya. Dan layar itu adalah kesadaran. Dunia film yang diproyeksikan pikiran duduk di layar kesadaran. Yang berarti bahwa apa yang kita sebut dunia pada akhirnya terbuat dari kesadaran. Satu-satunya kesadaran tanpa batas bahwa kita ada. Ketika orang bijak berkata, kita adalah satu dan kita adalah segalanya. Inilah acuan mereka. Kita benar-benar segalanya karena kita adalah satu kesadaran di mana-mana dan segala sesuatu ada di dalamnya. Perubahan dalam masyarakat adalah kepentingan sekunder. Itu akan terjadi secara alami, mau tidak mau. Ketika Anda sebagai manusia membawa perubahan di dalam diri Anda. Kesadaran adalah apa adanya kita. Anda tidak datang untuk menyelamatkan dunia. Anda datang untuk mencintai dunia. Sementara kita tetap melekat pada keyakinan kita sendiri dan keyakinan bahwa kita adalah individu yang terpisah, dunia tidak akan pernah damai. Miliaran ego akan selalu menciptakan perselisihan karena ego tidak stabil. Ego tidak akan pernah setuju. Tapi kesadaran memungkinkan semua itu. Kesadaran memungkinkan terjadinya ilusi kepercayaan yang salah, kurangnya kedamaian, perselisihan, penderitaan, dan peperangan. Karena hanya cinta yang memungkinkan segala sesuatu ada. Kebebasan Anda dari penderitaan apapun tidak bergantung pada dunia yang datang, tetapi tergantung pada pandangan bahwa Anda telah salah mengira Anda hanya seseorang dan pada pengalaman Anda sendiri sebagai satu-satunya makhluk tanpa batas. Makhluk yang tak terbatas tidak peduli tentang bencana di dunia seperti itu, tidak pernah terpengaruh oleh hal itu. Seiring kita menjadi lebih sadar, lebih banyak cinta muncul dengan realisasi diri. Ada kesadaran bahwa semuanya adalah Anda, jadi tidak mungkin untuk menyakiti apapun dan siapapun.
Kesadaran memungkinkan kebebasan segalanya menjadi apa adanya. Karena dunia dan segala isinya adalah kesadaran, dirinya sendiri, yaitu diri kita sendiri. Itu berarti tidak ada yang bisa menentang kita. Tidak ada malapetaka yang bisa menimpa kita. Tidak ada bom atau meteor yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada kekurangan atau keterbatasan yang dapat mempengaruhi. Karena ketika semuanya adalah kita, ketika Anda telah menyadari diri sejati Anda beristirahat sebagai kesadaran. Anda akan tahu, tidak peduli bagaimana dan apapun muncul di dunia, semuanya selalu baik-baik saja. Ringkasan bab 11. Dunia seperti yang kita yakini, padat dan konkret, satu-satunya realitasnya adalah ilusi. Pada tingkat terdalamnya, seluruh struktur fisik dunia kita dan segala isinya tidak lebih dari ruang kosong. Materi adalah pikiran. Segala sesuatu yang muncul sebagai padat dan material, seluruh dunia fisik dan semesta kita, sebenarnya adalah gambar yang diproyeksikan oleh pikiran. Pengalaman mimpi Anda beserta isinya sepenuhnya dibuat oleh pikiran, sama seperti pengalaman Anda mengenai dunia ini. Kekuatan yang dapat mengubah pikiran menjadi alam semesta yang nyata adalah kesadaran tanpa batas, satu-satunya kekuatan yang ada. Alam semesta muncul dari kesadaran, dan kesadaran yang tidak terbatas adalah dasar dan substansi alam semesta, karena segala sesuatu ada di dalamnya. Dunia, semesta, dan segala sesuatu di dalamnya, termasuk tubuh Anda, berada di dalam kesadaran. Mereka semua duduk di dalam kesadaran. Sementara kita tetap melekat pada keyakinan kita, keyakinan bahwa kita adalah individu yang terpisah, dunia tidak akan pernah damai. Miliaran ego akan selalu menciptakan perselisihan. Kebebasan Anda dari penderitaan apapun tidak bergantung pada dunia yang datang ke perdamaian. Itu tergantung kepada sudut pandang Anda. Apakah Anda telah salah mengira bahwa diri Anda hanya sebagai seseorang, sebagai satu-satunya wujud tanpa batas? Kesadaran mengatakan ya untuk segalanya. Kesadaran memungkinkan kebebasan untuk menjadi apa adanya. Karena dunia dan segala sesuatu di dalam dirinya, kesadaran adalah dirinya sendiri. Tidak peduli apapun, bagaimanapun, siapapun, kapanpun muncul di dunia ini, semuanya selalu baik-baik saja. Bab 12. Akhir adalah tidak ada akhir. Bagaimana jika satu hal yang kita semua takuti ternyata tidak benar? Bagaimana jika tidak ada kematian yang seperti kita pikirkan? Bagaimana jika ketika kita mati, justru kita bangun? Tubuh mati, tetapi roh yang melampauinya tidak dapat disentuh oleh kematian. Ramana Maharshi dari The Collected Works of Ramana. Jika Anda menganggap diri Anda sebagai tubuh dan pikiran saja, Anda pasti akan mati. Tapi ketika Anda menemukan diri Anda sebagai kesadaran yang tidak lahir dan tidak mati, tidak dapat binasa, ketakutan akan kematian tidak akan mengganggu Anda lagi. Muji.
Ketika Anda bangun, semua ketakutan termasuk ketakutan akan kematian fisik hilang. Ini karena apa yang menjadi kamu yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dirusak. Jan Frazier dari The Freedom of Being. Kematian adalah pengupasan semua yang bukan dirimu. Rahasia hidup mati sebelum kamu mati. Rahasia hidup adalah latihan untuk mati sebelum kamu mati. Dan temukan bahwa tidak ada kematian. Kutipan dari Eckhart Tolle, buku The Power of Now. Mati sebelum Anda mati berarti mengakhiri delusi pikiran bahwa Anda hanyalah seorang manusia. Berarti gagasan menjadi seseorang. Untuk menyadari kesadaran tanpa batas bahwa Anda lebih daripada tubuh fisik ini. Hanya dengan berlatih mati sebelum Anda mati, Anda akan menemukan kebenaran bahwa tidak ada kematian. Dari semua hal yang dapat dipelajari manusia dalam hidup ini, saya memiliki berita terbesar untuk diberitahukan pada Anda. Hal terindah untuk dibagikan. Anda adalah tidak terbentuk, tidak berubah, dan tidak pernah mati. Kutipan dari Muji, Whitefire, edisi kedua. Diri Anda, pikiran Anda, dan tubuh Anda, serta dunia yang Anda lihat adalah bagian dari virtual reality atau realitas virtual yang sama. Anda yang sebenarnya adalah kesadaran tanpa bentuk. Dan begitu Anda mengidentifikasikannya, Anda melihat setiap identitas lain yang Anda miliki bersifat sementara. Entah itu suami, ayah, anak, istri, semua ini adalah identitas sementara yang memiliki kelahiran dan kematian. Dan itu terus berubah, tidak nyata. Satu-satunya identitas absolut yang kita miliki adalah makhluk tak terbatas, tak berbentuk, tidak terbayangkan, yang mengubah dirinya menjadi realitas apapun berdasarkan konstruksinya. Dari podcast Deepak Chopra, Mind Body Green. Kami telah lupa bahwa kita adalah kesadaran dan telah mengidentifikasi diri kita dengan objek. Kita berpikir, saya adalah tubuh, oleh karena itu saya akan mati. Tapi kesadaran tidak menemukan dirinya di dalam tubuh. Tubuh muncul dalam kesadaran. Pikiran muncul dalam kesadaran. Dunia muncul dalam kesadaran. Itu adalah pengalaman kami. Terlepas dari ini, kita menempatkan gagasan yang berlawanan ke dalam pengalaman kita. Bahwa kesadaran ada di dalam pikiran. Bahwa pikiran ada di dalam tubuh. Bahwa tubuh ada di dunia ini. Francis Lucille dari The Perfume of Silence. Anda sekarang berpikir bahwa Anda adalah tubuh. Karena itulah Anda bingung dengan kelahiran dan kematian. Tapi Anda bukan tubuh. Anda tidak memiliki kelahiran dan kematian. Jadi jawaban sebenarnya dari kematian adalah konstruksi manusia yang lain. Jika Anda percaya pada dunia fisik, maka Anda harus percaya kepada kematian. Dan Anda harus percaya kepada kelahiran. Tapi pahamilah bahwa Anda makhluk tanpa batas, tanpa bentuk. Yaitu justru yang mengalami dirinya sebagai bentuk. Jadi saat ini makhluk tak berbentuk itu mengalami dirinya sebagai pikiran dan tubuh. Deepak Chopra, podcast. Anda setuju bahwa Anda akan mati hanya karena Anda telah menerima dari seseorang yang
kita lahirkan. Mustahil untuk membayangkan tidak menjadi, karena Anda tidak akan pernah bisa tidak menjadi. Jika Anda membayangkan tidak ada kesadaran yang Anda bayangkan tidak ada. Dan itulah Anda, kesadaran. Saya ulang, mustahil untuk membayangkan tidak menjadi apa-apa, karena Anda tidak akan pernah bisa tidak menjadi apa-apa. Jadi, ketika Anda masih bayi, Anda tidak tahu ini meja atau ini tangan atau Anda punya tubuh. Semua pengalaman Anda, alam semesta yang lengket dengan banyak warna, sensasi, gambar, belum ada pikiran, hanya rasa heran dan kebingungan. Kemudian kita memperkenalkan konsep, Anda laki-laki, perempuan, orang Papua, orang Amerika, Australia. Ada identifikasi bahwa Anda manusia, itu bintang, galaksi, planet, bumi. Begitulah cara kerja pandangan dunia sains. Jadi kamu tiba-tiba sekarang melihat dunia melalui filter. Kesadaran telah menjadi pikiran terkondisi yang memberi Anda pengalaman dunia fisik, tubuh fisik. Dan sekarang Anda telah membangun benda ini dalam kesadaran. Sekarang, Anda khawatir tentang kelahiran, kematian. Ini adalah konsep manusia. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian, tidak ada tubuh fisik, tidak ada alam semesta. Yang ada kesadaran, dan itu tidak terbatas. Seperti apa orang yang meninggal? Ini sama seperti bangun setelah mimpi. Para guru dengan tegas mengatakan pada kita bahwa kesadaran tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Itu berarti bahwa ketika tubuh berakhir, kesadaran tetap ada seperti biasa, sepenuhnya sadar dan hidup. Saat itulah Anda mungkin menyadari bahwa Anda tidak pernah menjadi tubuh. Karena Anda menemukan diri Anda sepenuhnya sadar dan mengada, kesadaran tidak membutuhkan tubuh untuk menjadi sadar. Ketika tubuh berakhir, tidak ada satu detik pun yang tidak Anda sadari. Tidak ada 1/1000 detik pun yang tidak Anda sadari sepenuhnya. Anda secara kekal, tanpa batas, sadar. Sepenuhnya hidup. Dengan tubuh atau tanpa tubuh. Kesadaran tidak pernah dimulai dan tidak akan pernah berakhir. Kehidupan tidak memiliki kebalikan atau lawannya. Lawan dari kematian adalah kelahiran. Sedangkan kehidupan itu abadi. Dari Eckhart Tolle, Stillness Speaks. Bagaimana hidup Anda akan berbeda jika Anda benar-benar tahu bahwa tidak ada yang mati? Bagaimana jika Anda tahu dengan pasti bahwa semua orang adalah satu-satunya makhluk tanpa batas yang abadi? Apa jadinya hidup Anda jika Anda hidup dengan pengetahuan itu? Mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Orang bijak memberitahu kita bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, hidup menjadi ringan dan penuh kemudahan. Ada banyak tawa, cinta yang tak terkendali, dan kenikmatan total dari semua yang terjadi. Setiap momen dinikmati, dan ada apresiasi yang luar biasa atas keajaiban dan kemegahannya. Manifestasi dunia, cinta kasih yang mendalam untuk kemanusiaan dan setiap makhluk. Orang bijak memberitahu kita bahwa kita tidak akan terganggu oleh orang
atau hal-hal yang dulu mengganggu kita. Kita tidak akan melihat masalah atau menemukan hal serius seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Kita memandang ringan semua yang datang dan pergi, seolah-olah itu adalah film yang sedang kita tonton. Dan kita akan dipenuhi dengan kedamaian yang tidak terkatakan. Tidak ada akhir bagi kita atau siapapun. Sejak saya menemukan rahasia ini, saya tahu bahwa kita tidak bisa mati. Begitu saya mengerti ada hukum yang mengatur pikiran dan kehidupan fisik, seperti sebab dan akibat, ketertarikan, tarik-menarik, dan karma, saya tahu kita harus hidup melampaui masa. Jika tidak, apa gunanya? Bagaimana seseorang bisa menguasai hukum dalam satu kehidupan? Bahkan, Sang Buddha berkata bahwa dia hidup selama 500 kehidupan sebelum dia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Semua ini adalah permainan yang dimainkan oleh kesadaran, yaitu permainan penyamaran, berpura-pura bahwa itu benar-benar seorang manusia, seseorang. Memiliki kehidupan di bumi seperti memiliki avatar dalam game komputer. Ketika tubuh Anda mati dalam permainan komputer, Anda mendapatkan tubuh baru dan Anda kembali ke permainan dengan avatar satu demi satu sampai Anda menyelesaikan permainan. Beberapa tradisi memberitahu kita bahwa dalam kehidupan manusia, kita juga mendapatkan tubuh baru setiap kali kita mati, sampai kita menyelesaikan permainan. Lalu kita bangun dan menyadari sepenuhnya siapa kita, yaitu kesadaran. Kemungkinan besar kita semua telah menjalani banyak kehidupan. Tapi itu membangunkan kebenaran bahwa kesadaran, alam semesta, menjadikan hidup ini yang paling penting. Anda berada di sini untuk memungkinkan tujuan ilahi alam semesta terungkap. Itulah pentingnya dirimu. Eckhart Tolle dari The Power of Now. Anda harus menyadari kebenaran untuk diri Anda karena ini tidak dapat diberikan secara cuma-cuma. Bagaimana orang lain bisa memberikan ini pada Anda? Anda sudah ada. Seseorang hanya bisa mengarahkan Anda ke arah mana yang harus Anda capai. Ini pengalaman Anda sendiri bahwa Anda harus menyadari ini, bukan dari katanya-katanya. Ketika kita benar-benar merasa bahwa alam semesta ada di dalam diri kita, adalah kita, akhirnya tidak ada pemisahan. Justru ada keutuhan. Maka alam semesta, peristiwa di dunia terungkap sesuai dengan perspektif ini, yang merupakan perspektif yang benar. Itu justru mengungkapkan keajaiban permanen. Pertama-tama itu dialami sebagai perasaan, kemudian ditegaskan melalui pengalaman kita hidup di dunia. Guru saya mengatakan bahwa untuk menyadari keberadaan kita yang tidak terbatas, itu adalah keputusan. Hanya ada satu pembuat keputusan, dan itu adalah Anda, makhluk tanpa batas. Jadi, putuskanlah untuk sepenuhnya menyadari siapa diri Anda. Tidak berbeda dengan keputusan untuk mendapatkan segelas air. Anda dapat membuat keputusan. Saya bermaksud untuk sepenuhnya sadar akan sifat sejati saya, yaitu kesadaran,
Saya bermaksud untuk memenuhi tujuan saya, menjalani hidup saya dalam kegembiraan kesadaran. Saya telah membuat keputusan untuk sepenuhnya menyadari kesadaran murni tanpa batas, yang abadi, yang tidak dapat dihancurkan. Perjalanan luar biasa kita bersama melalui buku ini telah mengarahkan Anda ke arah yang akan membawa Anda dari keyakinan bahwa Anda hanyalah seorang manusia, justru untuk menyadari bahwa Anda adalah makhluk tanpa batas, untuk menunjukkan jalan dari penderitaan menuju kehidupan yang penuh kedamaian, untuk membebaskan diri Anda dari rasa sakit, kesal, kecemasan, kekhawatiran, dan masalah, sehingga Anda berada dalam kebahagiaan kesadaran yang berkelanjutan. Diri sejati Anda, kesadaran, adalah satu-satunya keabadian yang ada. Segala sesuatu yang lain datang dan pergi, muncul dan menghilang. Tetapi Anda adalah orang yang tidak pernah datang, Anda adalah sesuatu yang tidak pernah datang dan tidak pernah pergi. Kesadaran adalah salah satu yang menyadari setiap detik dari pengalaman hidup Anda, tidak terpengaruh atau dirugikan olehnya, menyambut segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita hidup melalui waktu yang paling menarik, menantang, dan paling kritis dalam sejarah manusia. Belum pernah ada begitu banyak hal yang mungkin terjadi, dan belum pernah ada begitu banyak yang dipertaruhkan. Beberapa orang mungkin terbangun saat membaca buku ini, tapi bagi kebanyakan dari kita, ini tampaknya merupakan perjalanan untuk bangkit. Sementara Anda terus melepaskan perasaan dan keyakinan negatif, terus berlatih sebagai kesadaran sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sesering mungkin. Lalu kesadaran akan terus berkembang di dalam diri Anda. Akhirnya kesadaran maju berkembang begitu banyak di dalam diri Anda sehingga Anda akan mengenali bahwa seluruh semesta, segala sesuatu di dalamnya terkandung di dalam diri Anda. Ini adalah perjalanan, karena tidak ada tempat bagi Anda untuk pergi, tidak kemana-mana. Anda sudah menjadi segalanya yang Anda cari. Di sini, sekarang ini, sekarang juga. Seperti yang dikatakan Rupert Spira, tidak ada tempat untuk pergi. Hanya mencoba mengambil langkah menuju diri sendiri. Wujud tanpa batas. Anda adalah ada di saat ini. Jika Anda belum menyadari sepenuhnya, itu hanya karena pikiran Anda yang telah meyakinkan bahwa Anda adalah seseorang. Tapi itu sekarang berubah. Awasilah pikiran Anda. Amatilah ia. Karena ia akan mencoba dan memberitahu Anda segala macam hal seperti, Anda tidak menginginkan ini. Ini akan membosankan. Menjadi kesadaran sepanjang waktu. Ayo keluar, bertemu dengan teman-teman untuk bersenang-senang. Tentu saja, kesenangan juga bagus. Dan siapa diri Anda sebenarnya menyukai kesenangan, kebahagiaan? Saat Anda hidup sebagai diri sejati, kesadaran, yaitu kesadaran, Anda masih akan bersenang-senang dan bertemu dengan teman-teman. Bahkan sebagai kesadaran, Anda akan lebih bersenang-senang daripada yang pernah Anda alami sebelumnya. Anda akan banyak tertawa, Anda akan melakukan semua hal yang Anda lakukan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah Anda akan melakukan segalanya dalam kebahagiaan, kedamaian yang berkelanjutan, tanpa rasa takut, khawatir, stres, atau sedih. Bahkan jika kamu menjadi astronot dan menemukan galaksi yang tidak pernah diketahui, itu tidak akan sehebat saat Anda bisa menemukan diri Anda sendiri.
Muji dari Whitefire edisi kedua. Saya ingin Anda memahami bahwa keberadaan Anda yang tidak terbatas adalah yang Anda rasakan saat ini dan sekarang juga. Tidak ada versi lain dari Anda bahwa Anda harus menjadi yang pertama untuk menjadi makhluk tanpa batas. Kamu adalah dewa, malaikat. Saatnya untuk mulai menjadi itu dan berhentilah untuk berpura-pura tidak menjadi dewa atau malaikat. Kita semua adalah dewa yang bertingkah seperti orang bodoh. Kutipan dari Lester Levinson. Ketika hubungan kita dengan orang lain berakhir, atau ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, atau hal-hal yang tampaknya berantakan dalam hidup kita, kita mungkin sangat menderita. Tapi sangat sering kita melalui penderitaan, kita mulai bertanya-tanya tentang apa sebenarnya tujuan hidup ini. Banyak orang bijak yang tercerahkan telah melalui penderitaan yang luar biasa. Dan penderitaan merekalah yang membuat mereka mempertanyakan kehidupan secara intens. Pada akhirnya membawa mereka pada kebenaran tentang siapa diri mereka sebenarnya. Mungkin sulit di tengah penderitaan untuk mempertimbangkan bahwa penderitaan yang Anda alami membawa Anda ke sesuatu yang menakjubkan. Tapi memang bagi banyak orang, penderitaan mereka membawa mereka langsung ke surga di dalam diri mereka sendiri. Sekarang Anda tahu, kamu selamanya menjadi diri Anda sendiri. Selebihnya hanyalah mimpi. Inilah kenapa benar penemuan diri yang disebut kebangkitan. Ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi adalah kebenaran di balik semua yang Anda lihat dan alami. Penemuan ini tidak berarti bahwa ketika seseorang sedang berjuang karena keadaan yang sulit, Anda akan kekurangan kasih sayang. Tapi ketika Anda mengetahui kebenaran, ketenangan, dan kedamaian yang memancar dari Anda, mengelilingi mereka, menghibur mereka, menembus mereka tanpa perlu kata-kata. Engkau adalah Tuhan dalam bentuk fisik. Anda adalah roh dalam daging. Anda adalah kehidupan kekal yang mengekspresikan dirinya sebagai diri Anda. Anda adalah makhluk kosmik. Anda semua adalah kekuatan. Anda semua adalah kebijaksanaan. Anda semua adalah kecerdasan. Kita adalah kesempurnaan. Anda adalah kesadaran seperti ruang angkasa yang menahan planet bumi, matahari, bintang, galaksi, dan semesta pada tempatnya. Kamu terus mencoba ke kiri, ke kanan, atau keluar. Jawaban untuk semuanya adalah selalu untuk mencapai siapa diri kamu sebenarnya. Dan segala sesuatu di dunia ini menunjuk kembali ke arah diri kamu sendiri. Kutipan dari guru saya. Tidak ada dan tidak ada yang bisa melengkapi Anda. Anda sudah utuh. Dan selesaikan itu persis ketika Anda berada di sini dan sekarang. Hal Dwoskin. Demi Tuhan, ketika Anda melihat kecantikan Anda akan menjadi idola bagi diri Anda sendiri. Selama manusia menghuni planet bumi, mereka telah mengajukan 3 pertanyaan yang sama. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Kemana saya pergi? Jawaban dari ketiganya adalah
Kesadaran, kesadaran, kesadaran. Awareness, awareness, awareness. Eling waspodo, eling waspodo, eling waspodo. Jangan khawatir tentang apapun. Anda tidak di sini secara kebetulan. Bentuk ini hanyalah kostum untuk sementara waktu. Tapi orang yang berada di balik kostum itu adalah abadi. Anda harus tahu ini. Jika Anda mengetahui hal ini dan mempercayai hal ini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Muji dari Wildfire. Apa yang terjadi pada saya dapat terjadi kepada Anda. Anda mungkin tidak percaya. Adalah mungkin sebenarnya untuk menjadi bebas, untuk menghentikan penderitaan, untuk memiliki kegembiraan yang mengalir seperti aliran hangat. Tidak peduli apa yang membawa Anda hari itu, yang membuat Anda hari itu. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu mungkin. Ketika Anda secara permanen menjadi diri Anda sendiri, kesadaran, Anda akan menerima jawaban untuk setiap pertanyaan yang Anda miliki. Setiap keinginan yang pernah Anda miliki akan terpenuhi. Anda akan memiliki kejelasan yang lengkap. Anda tidak akan pernah lagi menderita kebingungan atau ketidakpastian. Ada orang-orang yang tidak terkenal, tidak dikenal luas di masa kehidupan mereka yang tetap bisa memberikan pengaruh besar untuk kebaikan. Masih banyak lagi yang namanya tidak ditemukan dalam catatan sejarah. Meskipun mereka telah dilupakan, kecerdasan dan cinta yang mereka keluarkan ke dunia masih menjangkau kita. Hadiah sejati kita kepada dunia adalah menjadi sumber cinta dan kejelasan. Dan untuk mengenali bahwa untuk menjadi sumber ini, seseorang harus mengenal diri sendiri secara intim. Dari Francis Lucille, Truth, Love, Beauty. Hanya ada satu sumber kesempurnaan, dan sumber itu adalah Anda. Ketika Anda melihat cinta di mana saja, sadarilah bahwa itu adalah Anda. Ketika Anda melihat matahari terbenam yang indah, ketahuilah keindahan yang Anda lihat adalah Anda. Ketika Anda melihat kebahagiaan dimanapun di dunia, kenali itu, bahwa itu adalah Anda. Di mana ada tawa, ketahuilah bahwa itu adalah kegembiraan tanpa akhir dari Anda yang bersinar. Ketika Anda melihat banyak sekali bentuk kehidupan yang spektakuler di dunia ini, ketahuilah bahwa hidup yang menghirupnya adalah makhluk tanpa batas, dan itu juga Anda. Tidak ada yang lain dalam keberadaan selain kemuliaan satu-satunya wujud tanpa batas, diri sejati, kesadaran murni, dan itu adalah kamu. Pada akhirnya setiap saat, setiap keadaan dalam hidup mengarahkan Anda ke rumah kesadaran. Ketika ada sesuatu yang menyakiti Anda dalam hidup, itu adalah panggilan untuk kembali bangkit, bangun, awake, yang memberitahu Anda bahwa Anda menuju ke arah yang salah. Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kadang-kadang kita terhuyung-huyung, kita memar, benjol, dipukuli, kita telah takut, kita telah menderita, kita telah jatuh berkali-kali. Tapi akhir bagi kita semua adalah untuk menyadari, mengingat, untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, kesadaran abadi, dan bahwa tidak ada akhir bagi kita semua. Ini adalah kebenaran yang sederhana namun menakjubkan, yang telah diketahui oleh sedikit orang. Ini adalah rahasia terbesar.
Ringkasan bab 12. Tidak ada yang namanya kematian seperti yang kita pikirkan. Tubuh mati tapi roh tidak dapat disentuh oleh kematian. Berlatih mati sebelum mati berarti mati terhadap gagasan atau ide menjadi seseorang. Dan justru untuk menyadari kesadaran tanpa batas. Karena itu adalah Anda yang sebenarnya. Ketika tubuh berakhir, kesadaran tetap mengada seperti biasanya. Sepenuhnya hidup. Ketika kita mengetahui kebenaran, hidup menjadi ringan, penuh kemudahan. Ada banyak tawa, cinta yang tidak terkendali, dan kenikmatan total dari semua yang terjadi. Cinta dan kasih sayang yang mendalam muncul untuk kemanusiaan dan setiap makhluk hidup. Diri sejati Anda adalah satu-satunya keabadian yang ada. Segala sesuatu yang lain datang dan pergi, muncul dan menghilang. Memiliki kehidupan di bumi seperti memiliki avatar dalam game komputer. Dalam kehidupan manusia, kita juga mendapatkan tubuh baru setiap kali kita mati, sampai kita menyelesaikan permainan. Dengan bangun dan menyadari sepenuhnya siapa diri kita, yaitu kesadaran. Sebagai diri sejati, Anda akan memiliki lebih banyak kesenangan daripada yang pernah Anda alami. Anda akan melakukan semua hal yang Anda lakukan sebelumnya, bertemu teman-teman, bermain, dan lain-lain. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa Anda akan melakukan segalanya dalam kebahagiaan, kedamaian yang berkelanjutan. Sangat sering, justru melalui penderitaan, kita mulai bertanya-tanya tentang apa arti sebenarnya kehidupan itu. Bagi kebanyakan orang, penderitaan justru membawa mereka langsung ke surga untuk menemukan diri mereka sendiri. Ketika Anda tahu bahwa semuanya baik-baik saja, apapun yang terjadi, Anda akhirnya bebas dari gagasan negatif apapun. Dan kehadiran Anda sangat menenangkan orang lain dalam penderitaan mereka. Kesadaran adalah jalan keluar dari semua penderitaan. Itu adalah kunci Anda menuju keabadian dan kehidupan yang penuh tawa, kegembiraan, kelimpahan, dan kebahagiaan. Ketika Anda melihat cinta di mana saja di dunia, sadarilah bahwa itu adalah Anda. Ketika ada sesuatu yang menyakiti Anda dalam hidup tanpa kecuali, itu justru panggilan untuk Anda sadar, bangun. Itu adalah pemberitahuan bagi Anda bahwa Anda menuju ke arah yang salah. Anda mempercayai sesuatu yang tidak benar. Akhir bagi kita semua adalah menyadari, mengingat, dan mengenal diri kita yang sebenarnya, yaitu kesadaran abadi. Oke, halaman selanjutnya adalah rahasia terbesar untuk mempraktikkan, untuk mencapai kesadaran. Mari kita mulai. Kalimat peneguhan dan afirmasi. Saya bermaksud untuk sepenuhnya sadar akan sifat sejati saya, yaitu kesadaran. Saya bermaksud untuk memenuhi tujuan saya, menjalani hidup saya dalam kegembiraan kesadaran tanpa batas. Saya telah membuat keputusan untuk menjadi kesadaran murni yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Praktik kesadaran. Langkah 1. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya sadar? Langkah 2. Perhatikan kesadaran. Langkah 3. Tetap sebagai kesadaran. Alihkan perhatian Anda ke kesadaran dengan memperhatikan dan mengamati apapun sepanjang hari.
Berikan 5 menit sehari, paling tidak, untuk memusatkan perhatian Anda pada kesadaran. Anda bisa melakukannya saat pertama kali bangun tidur, saat akan naik ke tempat tidur, atau pada waktu lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Pertanyakan setiap perasaan negatif dengan, apakah saya itu? Atau apakah saya yang menyadari itu? Anda dapat menggunakan pertanyaan yang sama saat pikiran atau sensasi tubuh yang menyakitkan hadir dalam diri Anda. Apakah saya itu? Atau apakah saya yang menyadari itu? Latihan super. Langkah 1. Menyambut segala sesuatu yang negatif. Langkah 2. Tetap sebagai kesadaran. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Apakah saya yang menderita? Atau apakah saya yang menyadari penderitaan itu? Yang benar adalah bahwa Anda adalah yang menyadari penderitaan, bukan orang yang menderita. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, saya percaya, saya tidak percaya. Karena segera mengikuti kata-kata itu, di belakangnya adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan. Anda dapat memberi instruksi pada pikiran bawah sadar untuk menonjolkan keyakinan untuk diri Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih menyadarinya. Tunjukkanlah keyakinan saya dengan jelas satu persatu, sehingga saya menyadari setiap keyakinan itu. Untuk mengungkap keyakinan Anda, amati reaksi Anda. Menyambut setiap dan semua perasaan tanpa perlawanan. Untuk membebaskan diri Anda dari keterikatan, kemelekatan, atau masalah, sambutlah mereka dan tetaplah sebagai kesadaran. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut perasaan apapun yang bukan kebahagiaan dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya atau menghilangkannya. Kesadaran mengatakan iya untuk segalanya. Kesadaran memungkinkan kebebasan segala sesuatu menjadi diri Anda apa adanya, karena dunia segala sesuatu di dalamnya adalah kesadaran, adalah dirinya sendiri. Berhenti, jangan buru-buru. Anda tidak kemana-mana dan tidak mungkin kemana-mana. Hadirlah sekarang juga, di sini dan saat ini, karena kesadaran hanya dapat dikenali pada saat sekarang dan di saat ini dan di sini. Itulah akhir dari buku ini. Halaman selanjutnya adalah penjelasan dari tokoh-tokoh dan kutipan yang ada di buku ini. Terima kasih telah mendengar buku ini. Buku ini cukup mencerahkan, lebih-lebih kalau bahasa Indonesianya baik dan benar ya, karena ini adalah kutipan dari Google Translate, maksudnya terjemahannya dari Google Translate, jadi nggak beraturan terjemahannya, beberapa saya improve aja. Akhirnya berakhir juga, selesai juga buku ini ya. Terima kasih. Ini buku yang sangat keren, lebih-lebih kalau dipraktekkan. Ya ada hubungannya tentu saja di The Power of Now Eckhart Tolle, makanya ada beberapa kutipan dari Eckhart Tolle. Sampai bertemu lagi di buku-buku yang lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas. Assalamualaikum, semoga semua makhluk hidup berbahagia.